Pemirsa, 4 ekor kukang dan 2 ekor musang pandan dilepas liarkan ke habitatnya di Hutan Konservasi Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Keenam satwa yang dilindungi ini hasil serahan dari warga dan titipan BKSDA. Tim dari Balai Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan dan Alobi Foundation harus masuk ke hutan untuk menuju titik pelepas liaran di habitatnya, salah satu hutan konservasi di Pulau Bangka. 6 primata dilindungi yang terdiri dari 4 kukang endemik Bangka Belitung dan 2 musang pandan, merupakan hasil serahan warga dan titipan BKSDA. Sebelum dilepas liarkan, primata yang terancam punah ini direhabilitasi selama 3 bulan. Pelepas liaran ini dilakukan untuk menjaga kelestariannya karena populasi mereka yang mulai kritis akibat perburuan liar dan alih fungsi lahan. Selama kurun waktu dari 2014 sampai dengan tahun 2021 ini, Alobi Foundation bersama tim BKSDA Resort Bangka Belitung telah melepaskan jumlah satwa sebanyak kira-kira 7.097 ekor satwa berbagai jenis ke kawasan habitat aslinya. Pengembalian primata yang dilindungi ini ke habitatnya dalam rangka menyambut Hari Primata Nasional pada 30 Januari mendatang. Sementara itu, warga diimbau untuk tidak memburu satwa di Bangka Belitung agar keseimbangan alam tetap terjaga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda tentu pernah mengenal tanaman bernama sambiloto. Nah, si pahit ini memang sudah lama diketahui punya banyak khasiat penyembuh. Bahkan di Thailand, sambiloto telah digunakan sebagai obat resmi di rumah sakit daerah untuk pasien COVID-19. Sambiloto atau Andrographis paniculata dikenal sebagai tanaman obat atau herbal yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Bahkan di masa pandemi ini, sambiloto dipercaya dapat membantu penyembuhan pasien positif virus corona. Alhasil, Thailand pun juga dikabarkan menggunakan sambiloto untuk pengobatan pasien COVID-19. Pemerintah Thailand mengeluarkan izin darurat penggunaan ekstrak sambiloto. Menurut pernyataan resmi Kementerian Kesehatan Thailand, ekstrak sambiloto digunakan sebagai pengobatan pasien COVID-19 yang bergejala ringan atau orang tanpa gejala. Pengobatan pasien COVID-19 dengan ekstrak sambiloto dilakukan di 5 rumah sakit pemerintah. Diketahui pengobatan sambiloto ini telah dilakukan uji coba oleh Thailand sejak Juni 2020 lalu. Dalam fase uji coba pertama difokuskan pada keamanan, aktivitas disinfektan, dan mengurangi pembelahan sel virus. Pasien yang menerima pengobatan sambiloto adalah mereka yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan yang bertahan tidak lebih dari 72 jam. Lantas apa sajakah khasiat dari sambiloto? Daun mengandung deoksyandrografolit, neondragrafolit, dan homoandrografolit. Batang alkalin, keton, dan aldehid. Fungsinya sebagai obat panas dalam, antiseptik, antiinflasi, analgesik, antibakteri, dan anti racun. Bagian akar mengandung flavonoid atau antioksidan. Selain itu, sambiloto juga dapat mencegah perkembangan sel tumor, mengatasi infeksi, dan merangsang fagositosis. Sambiloto memang efektif mengobati sejumlah penyakit, namun ada baiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat herbal sambiloto. Tidak hanya di Thailand, di Indonesia pun tanaman sambiloto juga dipercaya sebagai obat alternatif guna membantu penyembuhan pasien positif COVID-19. Bahkan masyarakat Bali gencar memburu sirup dan kapsul berbahan dasar sambiloto yang diproduksi secara terbatas. Tak hanya temulawak dan jahe merah yang dipercaya menjadi herbal ampuh untuk menangkal virus COVID-19. Belakangan ini tanaman obat sambiloto dikenal memiliki rasa pahit, juga diyakini menjadi obat alternatif guna membantu penyembuhan pasien COVID-19. Tak mengherankan jika dalam beberapa hari terakhir masyarakat di Bali gencar memburu sirup dan kapsul berbahan dasar sambiloto yang diproduksi secara terbatas oleh salah satu penekun usaha herbal.
Penjualan sirup dan kapsul herbal berbahan dasar daun sambiloto langsung melonjak tajam. Guna memperoleh daun sambiloto dengan kualitas terbaik, penekun usaha herbal ini secara khusus mencarinya hingga ke wilayah Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, maupun di daerah Kabupaten Bangli. Setelah bahan dasar didapat, daun sambiloto khususnya dibersihkan dan dikeringkan menggunakan alat khusus bersuhu 57 derajat Celcius. Daun sambiloto yang telah mengering kemudian di blender halus hingga menjadi serbuk lalu dimasukkan ke dalam kapsul. Sedangkan untuk produksi sirup, serbuk daun sambiloto akan direbus selama 5 jam dengan tambahan campuran ekstrak daun kelor, kulit manggis, kunyit putih, madu kele, gula aren, dan sejumlah bahan herbal lainnya. Sambiloto makin banyak meningkat boleh dibilang, karena memang secara ilmiah ya, dari jurnal-jurnal yang telah ada yang dibuat oleh para peneliti tanaman. Nah, di sana memang sambiloto tersebut memiliki kandungan yang sangat banyak dan sangat mendukung untuk membantu sebagai antibakteri, antivirus, dan antioksidan untuk meningkatkan imunitas diri. Yang bilang kalau setelah minum ini ya agak enakan lah daripada flu tapi nggak minum apa-apa gitu. Kesulitan nggak mencari obat dengan bahan dasar sambiloto ini? Kalau kesulitan sih sebenarnya ini tanamannya mudah didapat nih. Cuma banyak orang yang nggak tahu. Jadinya kan jarang lah orang itu membudidayakan. Lalu sebetulnya sih tanaman rambat ini gampang mudah dicari sebenarnya. Tanaman sambiloto juga banyak manfaat lainnya seperti dapat mencegah perkembangan sel tumor, mengatasi infeksi dan merangsang fagositosis. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam terkait sambiloto yang digunakan untuk melawan COVID-19, kita sudah terhubung dengan Dr. Ipak Ritma Rikenawati, pakar herbal medik. Selamat siang, Dr. Ipak. Selamat siang. Iya, Dr. Ipak, di Thailand sudah ditetapkan sebagai salah satu obat untuk melawan virus COVID-19. Lantas untuk sambiloto ini sendiri, perbedaan sambiloto di Thailand dan Indonesia ini apa, dokter? Kalau kandungan senyawa aktifnya sih sama aja di Thailand ataupun di Indonesia, tapi biasanya kualitas yang membedakan. Kualitas itu tanah yang tempat tumbuh sambiloto itu biasanya mempengaruhi kualitas dari tanaman tersebut. Tapi biasanya tempat kita hidup, sambiloto itulah yang paling baik. Jadi bukan berarti orang Indonesia lebih bagus menggunakan sambiloto di Thailand daripada sambiloto Indonesia. Orang Indonesia lebih bagus menggunakan sambiloto Indonesia daripada sambiloto luar. Karena hidup kita dari tanah yang ada di Indonesia. Dan unsur hara yang selama ini kita konsumsi adalah unsur hara tanah-tanah yang ada di Indonesia. Jadi tanaman yang terbaik yang harus dikonsumsi adalah tanaman yang ada di tempat kita tinggal. Jadi bukan yang dari luar, justru seperti itu. Baik, kemudian seberapa besar kualitas dari tanaman sambiloto ini untuk membantu mencegah COVID-19? Kalau saya nilai kualitas dari sambiloto itu untuk perbaikan pasien-pasien, terutama ini ya COVID-19 ini, insya Allah cukup potensi sekali karena memang sambiloto itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dari dahulu sebenarnya ya sudah banyak dikonsumsi sambiloto itu sebagai istilahnya obat dewa. Karena segala penyakit bisa diatasi dengan sambiloto. Jadi seperti kalau kita kena virus, kena kuman, antibiotik sebagai antivirus, sebagai stimulan tubuh, bahkan anti kanker pun juga bisa menggunakan sambiloto ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sambiloto ini. Cuman memang kalau saya bilang masyarakat Indonesia masih sangat kurang pengetahuannya terhadap herbal. Kalau sudah ditemukan di luar, barulah kita ikut gitu ya. Padahal sebenarnya dari dulu sambiloto ini sudah banyak digunakan untuk kasus-kasus berbagai macam, baik virus, kuman, bahkan kanker, dan yang utamanya untuk kondisi saat ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sangat potensi sekali kalau kita menggunakan sambiloto ini untuk pengobatan COVID-19 ini. Baik, Dokter Ipak, berarti dengan kandungan yang berbagai macam di sambiloto ini berarti salah satu fungsinya untuk melawan ya, dokter, untuk meningkatkan imunitas, bukan untuk menyembuhkan. Menyembuhkan juga, karena dia kan ada antivirusnya, ada antimikrobanya. Jadi memang bisa menyembuhkan. Dan memang selama ini saya pun sudah menggunakan sambiloto ini salah satu sebagai pengobatan untuk kasus-kasus COVID ini.
Baik, oke. Dokter Ipak, kemudian apakah memang kita harus hati-hati begitu ketika memang memakai Sambiloto ini karena hanya untuk pasien yang ringan dan juga orang tanpa gejala juga, begitu. Bagaimana pemakaiannya? Kalau kehati-hatian itu dalam arti sih dosis kali ya. Jadi kalau untuk mencegah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh aja, mungkin kita cukup 1 kali sehari kita konsumsi. Nah, untuk pasien-pasien yang memang OTG atau pasien memang sudah terkena COVID tapi masih ringan, itu dosisnya mungkin bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Tapi pada umumnya Sambiloto ini bukan tanaman yang toksik. Dia merupakan tanaman yang aman untuk kita konsumsi. Dokter Ipak, untuk pengolahan Sambiloto ini sendiri agar manfaatnya ini lebih optimal di tubuh ini seharusnya seperti apa? Jadi penggunaan Sambiloto ini tanaman herbal. Jadi kita menggunakannya seluruh tanaman dari akar, batang, daun, bahkan ada juga putik-putiknya ya. Itu bisa kita manfaatkan semuanya. Kalau kita mau menggunakan di rumah, misalnya simplicia ya, bentuk simplicia, bisa kita gunakan tanaman segar, kita cuci bersih dari satu tanaman itu, dari akar, batang, daun kita cuci bersih, terus kemudian kita rebus dengan air kecil, dengan api kecil ya, sampai panas atau sampai mendidih. Nah itu langsung kita konsumsi setelah hangat ya, itu juga bisa. Atau kita dalam bentuk simplicia kering. Simplicia kering itu biasanya Sambiloto itu kita keringkan dulu di bawah panas matahari, tapi tidak langsung ya. Kalau sudah garing, sudah bisa kita simpan dan kapan waktu kita bisa gunakan. Atau dalam bentuk serbuk atau ekstrak. Jadi banyak sekali cara penggunaan Sambiloto ini, baik bentuk simplicia segar, simplicia kering, bentuk serbuk atau bentuk ekstrak, itu bisa kita gunakan semua. Kalau untuk pengolahannya ini mempengaruhi kualitasnya tidak, dokter? Kalau pengolahannya salah, bisa jadi senyawanya rusak memang. Jadi kalau misalnya simplicia segar, kita menggunakan rebusan yang terlampau panas, itu bisa jadi memang merusak senyawa aktifnya. Makanya kalau saya lebih memilih bentuk yang sudah jadi ya, bentuk fitofarmaka. Ya, kalau di sana kan penggunaannya sudah sesuai SOP, jadi sesuai dengan aturan, dicuci bersih, terus kemudian perlakuannya juga diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusak senyawa aktif yang ada di dalamnya. Tapi kalau memang mau menggunakan langsung di rumah juga bisa, tapi itulah saya bilang jangan menggunakan pemanasan yang berlebih, karena pemanasan yang berlebih itu bisa merusak senyawa aktif yang ada pada tanaman tersebut. Baik, terima kasih banyak Dokter Ipak, pakar herbal medik atas informasinya. Semoga masyarakat Indonesia juga bisa langsung mencari dan mencoba ya untuk keefektifan dari Sambiloto ini. Pemirsa, akhir pekan kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Museum Basket di Bogor, Jawa Barat. Anyus yang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.